Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu di diseminasi kali ini. Saya deg-degan ini sebetulnya banyak senior-senior ya, dan kemudian saya menjadi pembicara terakhir. Mudah-mudahan yang sedikit ini, walaupun saya track record untuk penelitian mungkin tidak sepanjang senior-senior yang tadi sudah menyampaikan begitu ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi insight gitu untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya selama kurang lebih 3 tahun terakhir yang berjudul atau seputar pencegahan kegemukan pada anak sekolah dengan pendekatan lingkungan makanan. Oke, mengapa saya tertarik sekali untuk meneliti tentang kegemukan ya atau gizi lebih atau obesitas? Sebetulnya dilatar belakangi dari yang kita tahu sekarang prevalensi dari obesitas itu sangat tinggi begitu di Indonesia. Di berbagai usia itu trennya setiap tahun pasti ada kenaikan begitu. Yang saya baca di Bappenas, laporan Bappenas tahun 2019 ini pada tahun 2018 obesitas di Indonesia mencapai 22,83% gitu. Sedangkan apabila hal ini tidak kita intervensi, tidak ada intervensi yang berarti untuk bisa menurunkan kasus ini, maka diprediksi pada tahun 2030 prevalensi obesitas di Indonesia akan mencapai 47,5%. Artinya sekitar antara 2 orang di Indonesia salah satunya akan mengalami obesitas gitu. Sehingga saya tertarik untuk jadi dari laporan Bappenas itu juga kemudian Bappenas memberikan usulan atau guideline untuk roadmap ke depannya apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi obesitas ini. Salah satunya adalah menguatkan masyarakat untuk kemudian bisa mengadopsi healthy living ya atau dalam kita sebetulnya sudah punya PHBS tetapi mungkin di masyarakat itu belum banyak bisa diimplementasikan secara optimal. Nah, di antara usaha untuk meningkatkan healthy lifestyle ini ada 3 kegiatan yang kemudian saya tertarik untuk bisa berkontribusi di situ. Yang pertama adalah membuat healthy setting and environment pada berbagai tempat gitu ya, bisa kota sehat atau market yang sehat, kemudian sekolah atau tempat bekerja begitu. Nah, kemudian juga di sini di-encourage untuk kemudian membuat suatu program yang inovatif yang berkaitan dengan perilaku hidup yang sehat gitu ya, tetapi yang kemudian inovatif dan menarik bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir juga kita di-encourage untuk bisa meningkatkan akses makanan yang sehat gitu. Dimana sebetulnya di Indonesia ini keragaman makanan itu sangat banyak sekali, tetapi untuk makanan yang sehat dan tidak itu mungkin masyarakat belum tahu sepenuhnya, kemudian promosi atau kampanye makanan yang sehat itu juga masih perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu, kemudian saya membuat roadmap penelitian yang bertemakan pencegahan kegemukan pada anak sekolah dengan pendekatan lingkungan makanan ya. Jadi berfokus pada healthy setting and environment yang tadi dicanangkan di kegiatan yang pertama. Mengapa saya mengambil anak sekolah? Karena di sini saya mengambil periode emas di mana individu itu kemudian punya independensi dalam pemilihan makanan dan juga perilaku makan. Kemudian independensi tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan makanan yang baik ya yang kita harapkan, yang kemudian menurut literatur ketika perilaku makan sehat itu sudah terbentuk saat remaja itu nantinya akan diadopsi sampai dia dewasa dan seterusnya pada tahapan usia seterusnya, sehingga sedini mungkin apabila kita bisa mengintervensi perilaku makan yang baik, maka diharapkan dia akan mempunyai perilaku makan yang baik selanjutnya dan bisa memperoleh status gizi yang baik dan optimal. Baik. Bapak dan Ibu, mungkin ini ada sedikit games ya atau
refreshing sedikit. Jadi saya punya ini apa ya, survei sederhana di Mentimeter. Sebentar, coba saya share screen yang di. Oke. Oke, baik Bapak Ibu yang berkenan join untuk survei, silahkan bisa membuka Mentimeter, kemudian memasukkan kodenya untuk bisa berpartisipasi di survei ini. Jadi dari tadi kita berdiskusi tentang makanan begitu ya. Ada tadi tempe, kemudian ada makanan cair dan lain sebagainya. Monggo, saya ingin tahu ini Bapak dan Ibu itu sudah sarapan belum dan sarapannya apa gitu. Jadi silahkan kalau misalnya berkenan. Oh, ini ada yang sarapan ora-arik, tempe. Ada lagi mungkin nasi, telur. Wah, sayurnya belum ada nih. Ada nggak yang sayur sarapannya sayur? Oh, pastel sayur ada, telur goreng. Wah, telur masih menjadi favorit ya ini ya. Biskuit, air putih. Oke, sayur asam buncis, nasi goreng ayam. Wah, sangat bervariasi ya. Ada yang ngopi di pagi-pagi ya, biar melek. Oke, oke, ada tahu, kemudian ada yang konsumsi susu juga pagi ini. Soto, wah enak ya kalau dingin-dingin gini makan soto kayaknya pas nih cocok. Oke, ya dari sini kita bisa melihat ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini mungkin karena ahli gizi semua jadi beragam gitu ya, nggak tidak hanya lauk hewani saja, tapi juga dari karbohidratnya ada, buah juga ada, kemudian lauk nabati juga ada. Oke. Kemudian kita beralih ke yang selanjutnya. Oke. Apa alasan Anda memilih makanan tersebut? Nah, ini saya ingin tahu juga mengapa Bapak dan Ibu, adik-adik semua memilih makanan tersebut. Praktis? Oke. Ada lagi? Tersedia di rumah? Mudah? Ada yang belum sempat masak juga? Oke, tinggi protein. Wah, luar biasa ini menerapkan uh, ilmu gizinya. Sudah terbiasa minum kopi. Ada yang pengen aja seger. Ya, oke. Ya, yang paling banyak ini fontnya paling besar ya. Jadi praktis ini mungkin mendominasi alasan Bapak dan Ibu untuk memilih makanan tersebut. Oke, tersedia di rumah dan mudah ya. Itu mungkin tiga yang terbanyak dari pendapat Bapak dan Ibu. Nah, mengapa saya ingin mengetahui pendapat Bapak dan Ibu tentang pemilihan makanan? Karena ini merupakan potret juga gitu deh dari gambaran masyarakat kita. Ini mungkin Bapak dan Ibu kita punya privilege ya bahwa kita punya pengetahuan gizi yang bagus gitu. Jadi di sini ada pendapat tinggi protein gitu. Jadi itu sudah sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan pengetahuan gizi kita. Tetapi pada umumnya masyarakat kita uh, masih banyak juga yang kemudian memilih makanannya itu tidak tidak memprioritaskan yang pertama tentang gizinya begitu. Tapi tadi ya praktis ya, yang accessible, yang tersedia di rumah ya. Jadi yang bisa kita beli dan juga tersedia gitu. Kemudian juga praktis. Nah, itulah yang kemudian mengencourage saya kenapa saya tertarik dengan apa ya topik lingkungan makanan ini karena lingkungan makanan ini sebetulnya um, adalah hal yang apa ya krusial begitu nggih untuk kita kemudian bisa memberikan edukasi ataupun kondisi di mana
masyarakat itu kemudian bisa mempunyai perilaku makan yang baik, konsumsi makanan yang baik, asupan gizi yang baik, dan kemudian punya status gizi yang baik. Jadi kadang-kadang pengetahuan gizi atau kandungan gizi itu tidak muncul sebagai motif kita yang pertama, tetapi kesekian-sekian, mungkin ada tapi kesekian-sekian gitu nih, yang banyak juga yang kita temui alasan pemilihan makanan adalah karena availability dan juga visibility mereka dalam mengakses makanan tersebut. Oleh karena itu, apabila food environment kita bisa kita kondisikan menjadi food environment yang healthy, yang kemudian makanan sehat itu bisa diakses oleh semua kalangan, kemudian affordable gitu ya. Nah, itu harapannya akan memudahkan kita juga sebagai ahli gizi atau edukator gizi, kemudian memberikan advice atau edukasi ya kepada masyarakat supaya bisa uh, mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizinya juga baik. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita kembali ke slide. Oke, semoga PowerPoint-nya sudah terlihat ya di layar. Baik. Nah, tadi kita sudah survei kecil-kecilan ya, bahwa ternyata yang paling dominan dalam motif pemilihan makanan yang paling dominan itu adalah praktis, kemudian mudah, murah juga ada tadi. Nah, sebetulnya 3 hal tersebut itu adalah hal yang kemudian dipertimbangkan di food environment ini atau lingkungan makanan ini. Jadi food environment adalah setting di mana berbagai macam makanan itu tersedia dan juga dapat diakses oleh masyarakat di keseharian mereka. Seperti itu. Jadi itu mencakup supermarket, kemudian minimarket, kemudian pasar, kalau di kita mungkin ada toko kelontong, kemudian ada coffee shop, atau kalau sekarang juga banyak minuman-minuman kekinian, ya, Bapak dan Ibu, yang ada di pinggir-pinggir jalan, food stall kecil gitu. Kemudian kalau di institusi ada kantin, restoran, dan berbagai macam lingkungan yang menyediakan makanan. Nah, apa sih hubungannya food environment dengan diet atau status gizi? Nah, mungkin bisa saya sampaikan sedikit di sini di conceptual framework yang dipaparkan oleh FAO. Jadi di sini food environment itu memperantarai antara food supply dengan konsumen dan juga diet quality begitu. Jadi di food environment ini melingkupi ada kualitas dari makanan, kemudian akses terhadap makanan ya secara fisik, jadi bisa membeli atau tidak, dekat atau tidak, seperti itu. Kemudian harga, promosi makanan, nah ini promosi ini sangat kunci juga nanti. Kemudian food labeling. Nah, food labeling ini berkaitan dengan tadi ya pengetahuan gizi. Bagaimana mereka menggunakan label itu untuk memilih makanan yang ingin mereka konsumsi. Nah, kemudian apakah semua hal ini mempengaruhi individu dalam kondisi yang sama? Nah, tentu tidak ya. Jadi setiap individu mempunyai terinfluence dari variabel yang tadi saya sebutkan itu dengan berbeda-beda. Nah, untuk kondisi di mana makanan sehat itu mahal harganya di suatu daerah misalnya seperti itu, maka purchasing power ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi mungkin yang saya baca ya dari negara-negara lain mungkin ada yang kemudian punya standar bahan makanan yang pokok atau bergizi itu kemudian punya regulasinya. Kemudian yang misalnya gula sederhananya tinggi atau gula sederhananya tinggi itu kemudian punya kebijakan misalnya dipajak gitu ya, ditambahkan pajak sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Nah, itu ada juga yang kemudian dikondisikan seperti itu.
Nah, di luar food environment yang mempengaruhi tentunya ada food supply system, di mana pertanian, suplai bahan makanan itu menjadi hal yang penting, kemudian transport, bagaimana makanan itu didistribusikan ke berbagai negara, kemudian bagaimana makanan itu diolah ya, mungkin teman-teman di TP itu banyak bergelut di situ, bagaimana makanannya itu menjadi lebih bergizi atau bisa juga menjadi nutritional value-nya itu menjadi lebih rendah. Itu dua-duanya bisa mempengaruhi gitu ya. Kemudian bagaimana food retail itu berperan juga terhadap food supply. Apakah uh, food retail yang ada itu cukup memberikan pilihan makanan yang sehat atau malah kemudian banyak yang nutritional value-nya rendah seperti itu. Dan segala sistem ini kemudian dapat mempengaruhi diet quality yang nantinya tentunya akan mempengaruhi nutritional status dari seorang individu. Nah, berikut adalah roadmap penelitian yang kami lakukan mulai tahun 2019. Jadi di tahun 2019 kami menghimpun data dasar determinan status gizi pada remaja. Remajanya di sini lebih menyasar pada siswa SMP. Kemudian pada tahun 2020 kami um, kami sebetulnya ingin membuat intervensi begitu nggih tentang lingkungan makanan ini, tapi karena adanya pandemi akhirnya belum bisa dilakukan sehingga kami akhirnya mengidentifikasi data dasar lagi tentang pengaruh lingkungan makanan. Nah, seiring berjalannya penelitian ini, kami juga menyadari bahwa media, kemudian aplikasi terkait gizi itu juga menjadi hal yang penting untuk remaja, karena beberapa penelitian kami itu menemukan bahwa media itu merupakan suatu hal yang sangat akrab gitu untuk remaja, dan itu berpengaruh juga terhadap perilaku makan mereka. Jadi kami juga mengembangkan aplikasi penilaian konsumsi makan yang kemudian harapannya juga bisa menjadi tools untuk edukasi gizi. Kemudian tahun 2021 kami di tahun ini mengembangkan instrumen dan software pendukung untuk penilaian konsumsi makanan ya, yang nantinya akan digunakan juga ketika nanti rancangan food choice arsitektur di lingkungan sekolah itu sudah siap, softwarenya itu akan mendukung. Nah, kemudian tahun 2022 rencananya mudah-mudahan semua kondisi dapat membaik, begitu harapan kami rancangan food choice arsitektur di lingkungan sekolah yang data-datanya itu sebetulnya sudah kami dapatkan di 3 tahun terakhir itu bisa kemudian diimplementasikan, sehingga di akhir roadmap nanti kami harapkan ada Inspired Project sebagai program perbaikan gizi remaja yang efektif dan implementatif di Indonesia, dan juga ada aplikasi yang bisa digunakan sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan yang akurat dan efisien. Nah, kemudian saya izin menyampaikan hasil-hasil penelitian yang sudah kami lakukan dari tahun 2019. Jadi di sini ada kami meneliti determinan status gizi pada remaja, respondennya ada 191 siswa. Studinya adalah studi cross-sectional, lokasinya ada di Kota Yogyakarta dan juga Kabupaten Bantul. Penelitian ini kami lakukan pada tahun 2019, tapi ada juga sebagian yang di tahun 2020. Berikut adalah hasil penelitiannya. Apabila kami bandingkan antara rural dan urban, itu ternyata ada perbedaan yang signifikan. Ada tren yang di urban itu berat badannya mediannya lebih tinggi, kemudian tinggi badannya juga lebih tinggi, begitu. Kemudian untuk status gizi juga trennya yang di urban itu lebih banyak yang overweight dan juga obese. Nah, kemudian kami menganalisis determinan kasus gizi lebih ini dengan logistic regression dengan outcome kasusnya itu adalah gizi lebih, overweight dan juga obesitas. Di sini kami menemukan bahwa pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap
kasus gizi lebih ya, tetapi di sini malah sebagai faktor risiko gitu, jadi 3 kali lebih tinggi. Kemudian untuk jumlah anak ini sebagai malah faktor protektif ya dari kasus gizi lebih pada remaja. Kemudian di hal lain ada lokasi sekolah, kemudian dietary intake, pengetahuan gizi, dan juga healthy food preference, itu tidak ada hubungan yang signifikan. Begitu juga dengan food habit score, tetapi di food habit score ini sebenarnya borderline ya, di 0,06. Kalau yang variabel yang tadi mungkin adalah variabel yang tidak bisa diubah, tapi kalau food habit ini mungkin kita bisa lebih concern ke sana. Oke. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini memang respondennya tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian untuk dietary intake dan juga food habit variables itu tidak berulang gitu pengukurannya, sehingga ada dimungkinkan bias di sana. Nah, kemudian karena di tahun 2019 itu kami menemukan food habit score itu sebagai hal yang mungkin perlu kita fokuskan, akhirnya pada tahapan selanjutnya kami juga berfokus pada hal-hal yang terkait dengan food habit, yaitu pemilihan makanan atau food choice, kemudian dietary behavior atau perilaku makan, dan juga konsumsi makanan pada remaja. Jadi kami ingin mengetahui determinan apa yang kemudian mempengaruhi 3 hal tersebut, dan kemudian kita bisa intervensi ke depannya. Nah, kemudian di pemilihan makanan, ini kami lakukan penelitian di tahun 2020 dengan responden 121 siswa di 2 sekolah, kemudian dengan tujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan motif pemilihan makanan pada remaja. Berikut adalah karakteristik respondennya. Jadi kami juga mengevaluasi pengetahuan gizi, persepsi citra tubuh, pengaruh teman sebaya, dan juga pengaruh media. Berikut food choice motif yang kami teliti, ada motif kesehatan, suasana hati, kemudahan, daya tarik sensoris, komposisi makanan, harga, pengendalian berat badan, keakraban, dan juga etika. Dan hasilnya adalah sebagian besar responden memiliki motif kesehatan sebagai motif utama dalam pemilihan makanan. Kemudian diikuti dengan motif komposisi makanan, harga, dan juga etika. Kemudian apabila kami analisis lebih lanjut antara hubungan bivariat gitu ya. Jadi ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi dengan motif komposisi makanan. Jadi di sini edukasi terkait gizi itu juga merupakan hal yang masih menjadi hal yang penting untuk kita berikan pada remaja terkait kemudian mereka bisa mengetahui komposisi makanan mana yang kemudian baik untuk mereka. Kemudian pengaruh media, pengetahuan gizi, dan jumlah uang saku berkaitan dengan motif etika. Kemudian pendidikan orang tua berkaitan dengan motif harga, dan yang terakhir persepsi citra tubuh, pengaruh media, jumlah uang saku, dan pengetahuan gizi berkaitan dengan motif pengendalian berat badan. Jadi di sini kita memotret ada beberapa variabel yang kemudian berkaitan dengan motif pemilihan makanan yang kemudian nanti kita dapat memberikan intervensi pada variabel-variabel tersebut. Kemudian kami juga meneliti konsumsi makanan pada remaja, konsumsi snack, dan juga sayur dan buah. Penelitian yang pertama kita lakukan tahun 2020 untuk mengetahui hubungan kebiasaan sarapan pagi, kebiasaan jajan, dan karakteristik sosial ekonomi dengan asupan zat gizi pada siswa menengah pertama. Hasilnya adalah tidak terdapat hubungan antara kebiasaan sarapan pagi, frekuensi jajan, uang saku, lokasi tinggal, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua, dan pendapatan dengan asupan zat gizi. Nah, tetapi di sini kita memotret adanya hubungan antara kontribusi energi jajanan ya dengan asupan zat gizi. Jadi di sini memang konsumsi jajanan itu akan berpengaruh sejalan dengan asupan zat gizi harian dari seorang siswa. Nah, kemudian penelitian yang kedua tentang konsumsi, ini ada konsumsi
penelitian tentang konsumsi sayur dan buah pada remaja. Jadi ini kami lakukan tahun 2021. Tujuannya adalah mengetahui hubungan peran keluarga, akses, ketersediaan, keterampilan penyiapan buah sayur dengan konsumsi buah sayur pada remaja. Kami mendapatkan hasil 60% responden mengonsumsi buah dan sayur yang baik, yaitu lebih dari 400 gram per hari. Ini memang hasil yang agak mengagetkan juga ya. Ada dua kemungkinan di balik fenomena ini, ya mungkin karena pandemi juga akhirnya remaja banyak di rumah dan di sana banyak akses buah dan sayur mungkin, atau yang kedua memang ini ada karena kami juga pengambilan datanya itu secara online, jadi ada kemungkinan bias juga di sana. Kemudian tidak terdapat hubungan antara contoh orang tua, dukungan orang tua, sosial ekonomi keluarga, akses buah sayur, kemudian ketersediaan juga ternyata tidak ada hubungan, tetapi malah ada hubungan antara pekerjaan orang tua dengan konsumsi buah dan sayur. Nah, kemudian yang terakhir adalah perilaku makan pada remaja. Jadi kami juga melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial, pengaruh teman sebaya, dan paparan iklan makanan dengan perilaku makanan. Penelitian ini kami lakukan tahun 2021, jadi masih dengan online dan dalam kondisi pandemi, di mana remaja atau siswa saat ini belajar dari rumah. Subjeknya terdapat 86 orang dari 2 sekolah. Yang kami temukan dari penelitian ini adalah volume penggunaan media sosial ternyata memiliki hubungan dengan perilaku makan. Dengan odds ratio 2,42 pada penggunaan media sosial lebih dari 60 menit per hari. Kemudian tidak terdapat hubungan antara perilaku makan dengan frekuensi penggunaan media sosial, pengaruh media sosial, paparan iklan, dan juga pengaruh teman sebaya. Namun sebetulnya ketika kita melihat perbandingan antar kelompok, terdapat kecenderungan perilaku makan yang tidak baik pada frekuensi penggunaan media sosial lebih dari 30 kali per minggu. Dan juga pada siswa dengan paparan iklan yang tinggi. Kemudian juga penggunaan media sosial pada siswa juga trennya itu ada perilaku yang tidak baik pada penggunaan media sosial yang tinggi. Kemudian untuk pengaruh teman sebaya itu juga cenderung tinggi pada perilaku pada kelompok yang mempunyai perilaku makan yang baik. Jadi di sini memang pengaruh teman sebayanya itu pertanyaannya mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada perilaku makan yang baik, seperti itu. Baik, apabila dapat kami simpulkan dari penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, memang di sini masih penelitian yang rancangannya cross-seksional, ya, jadi masih mungkin kami perlu pengembangan lebih lanjut pada tahun-tahun mendatang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, apabila dapat kami simpulkan, yang pertama, apabila determinan status gizi, kita bisa mengintervensi dari sisi food habit-nya. Kemudian untuk food choice motif itu dapat dipengaruhi oleh atau berhubungan dengan pengetahuan gizi, pengaruh media, uang saku, dan juga persepsi citra tubuh dari siswa. Kemudian konsumsi makanan sangat dipengaruhi oleh konsumsi jajanan, kemudian juga pekerjaan orang tua, sementara perilaku makan remaja itu dipengaruhi oleh volume penggunaan media sosial. Nah, di sini yang dapat kami potret memang edukasi itu masih menjadi hal yang penting gitu untuk remaja, kemudian media ini mungkin kita perlu juga terus kembangkan untuk edukasi untuk remaja ini. Kemudian citra tubuh juga perlu diedukasi, kemudian juga untuk konsumsi jajanan dan juga pekerjaan orang tua mungkin ini terkait dengan ekonomi juga nih. Jadi bagaimana kita mengedukasi ini dari sini memang kami belum pernah bisa
melakukan penelitian kepada orang tua. Padahal variabel orang tua ini muncul berkali-kali begitu, signifikan dengan di hasil penelitian kami. Jadi mungkin kedepannya juga kita perlu melihat dari sisi orang tua itu akan sangat baik gitu, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Dari penelitian yang kami lakukan itu sebetulnya semuanya memotret apakah ada hubungan dengan teman sebaya gitu, pengaruh teman sebaya. Tetapi ternyata tidak ada yang signifikan dengan pengaruh teman sebaya, tapi malah banyak yang kemudian mengarahnya ke orang tua. Kemudian kita juga mungkin bisa memberikan intervensi terkait dengan ketersediaan atau pengetahuan tentang makanan sehat untuk remaja. Nah, kemudian ini mungkin yang akan kami lakukan ke depannya, penilaian lingkungan makanan yang bersifat fisik, karena saat ini masih pandemi, ya. Jadi harapan kami memang pada tahun 2020 itu kami bisa melihat lingkungan makanan yang bersifat fisik di sekolah, tetapi belum bisa kami lakukan. Kemudian pengembangan program modifikasi lingkungan pada remaja, lingkungan makanan pada remaja, kemudian pengembangan aplikasi penilaian konsumsi makanan sekaligus media edukasi konsumsi makanan sehat untuk remaja. Nah, untuk poin nomor 3 ini sebetulnya kami sedang melakukan penelitian terkait hal tersebut. Jadi apabila Bapak, Ibu, dan juga adik-adik berminat untuk menjadi salah satu dari responden kami, mungkin dapat berpartisipasi atau membaca penjelasannya terlebih dahulu pada link yang saya bagikan berikut ini apabila berkenan. Oke, mungkin demikian Bapak dan Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dati.